ketemu lagi ya kita di program OTT On The Table. Kali ini saya mau ya seperti biasa mau menanggapi komentar-komentar, tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang menonton video kami. Kali ini saya mau menanggapi komentar dari video ya, diskusi saya dengan Komjen Pol Ito Sumardi ya, yang di videonya berjudul Abraham Samad klaim dikriminalisasi, Roy CS mangkir. Ini analisis Komjen Pol Ito Sumardi ya. Jadi lumayan banyak komentarnya, hampir 300 komentar ya. Saya mulai saja ya, mulai menjawab, menanggapi dari komentar-komentar penonton program ini. Yang pertama itu dari Timing Santuy 66. Ini nggak tahu nih ini perempuan apa laki-laki ya. Jadi Timing Santuy 66 ini mengatakan seperti ini. Rezim paling biadab adalah rezim di era Joko Widodo, di mana hukum diinjak-injak, sistem peradilan diobrak-abrik oleh geng Solo, pimpinan Joko Widodo, dan ternaknya diorkestrasi oleh Pratikno sebagai otaknya. Jadi gini ya, timing santuy ya. Kalau bahasanya santuy harusnya santuy juga komentarnya kan. Cuma komentarnya nggak santuy ini, nggak apa-apa. Jadi saya mau ngasih pendidikan politik lah ya bagi semua pemirsa, termasuk timing santuy, bahwa di negara ini ada bagian-bagiannya tersendiri. Ada yang namanya presiden, ada yang namanya DPR, dan ada namanya yang lembaga peradilan. Nah, kalau lembaga presiden itu adalah lembaga eksekutif. Kalau di DPR namanya lembaga legislatif, dan kalau di peradilan itu lembaga yudikatif ya. Jadi kalau timing mengatakan bahwa sistem peradilan diobrak-abrik oleh geng Solo ya, pimpinan Joko Widodo. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya nggak nyambung ya. Kenapa? Karena kalau peradilan ya itu masuk dalam lembaga yang namanya lembaga yudikatif, di mana lembaga yudikatif tidak bisa ya diintervensi oleh lembaga eksekutif presiden. Begitupun ya lembaga eksekutif tidak bisa tidak bisa mengintervensi ya lembaga DPR. Jadi masing-masing ada nih ya. Sekali lagi ya saya katakan bahwa di negara ini ada 3 lembaga yang posisinya sama. Lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Nah, kalau ya misalnya ada peradilan atau pengadilan ya memutuskan sebuah kasus yang oleh kelompok sebelah merasa tidak adil, maka bisa ada namanya pencarian keadilan setelah pengadilan ya. Artinya masih bisa mencari peradilan di atasnya. Tapi tidak bisa ya disalahkan misalnya lembaga yang lain. Jadi ibarat sebuah rumah ya, masing-masing punya kewenangan, punya cara masing-masing, di mana tidak bisa salah satu rumah mengintervensi rumah yang lain. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi banyak yang mengira bahwa seolah-olah di negara ini semua kekuasaan itu ada di satu tangan, itu di presidennya. Tidak bisa. Itu ya timing santuy ya. Jadi buat para pemirsa harus mengetahui juga bahwa tidak bisa lembaga peradilan itu dimasuki atau diroceki oleh lembaga yang lain. Selanjutnya dari Gede Brata. Gede Brata T2P. Kata Gede Brata begini, pokoknya polisi tidak akan bisa ya, diintervensi oleh kelompok Roy Suryo termasuk Abraham Samad. Jadi gini ya, Gede Brata saat ini ya kalau kita lihat
polisi itu bisa dikatakan ya pasif ya. Polisi ketika menerima laporan ya mereka akan proses. Siapapun, baik dari pihak Pak Jokowi, baik dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, ketika ya melaporkan ke pihak kepolisian, maka itu akan diproses oleh pihak kepolisian. Dan memang pihak kepolisian ya nggak bisa diintervensi, ya, diintervensi oleh kelompok baik kelompok Roy Suryo maupun dari Pak Jokowi ya. Makanya ya kita lihatlah di mana di media sekarang ini Pak Jokowi ketika dipanggil ya oleh pihak kepolisian ya Pak Jokowi patuh, dia datang dan Pak Jokowi diperiksa, ditanya-tanya, dia harus patuh. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dia harus patuh. Dia tidak bisa mengatakan, oh tidak bisa, saya kan mantan presiden, kalian tidak bisa mengintervensi, tidak bisa. Ya, termasuk juga Pak Roy Suryo. Makanya saya setuju dengan Gede Brata ini. Faktanya sampai hari ini, walaupun ya banyak sekali orang-orang mengatakan, ini polisi harusnya membalas dong pernyataan-pernyataan dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Enggak, polisi tidak mau berbalas pantun dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Polisi tetap hanya melihat fakta ya dari bukti-bukti yang disampaikan, dan itu yang nanti akan diproses sebelum nanti masuk ke pengadilan. Jadi Gede Brata setuju pihak kepolisian tidak bisa diintervensi baik oleh Pak Jokowi maupun kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan. Gitu ya. Ada lagi dari Tony Cakep 2285 ya, Mas Tony ya. Mas Tony bilang gini, nah ini contoh podcast yang benar. Cari narasumber yang netral. Kalau memang mau berimbang, undang semua dari pihak Roy Suryo, CS dan pihak Jokowi. Jangan kayak channel update dan channel Abraham Samad. Isi podcast cuma Roy Suryo CS. Dari mana berimbangnya? Apa nggak malu? Tony cakep ya Mas Tony ya. Jadi begini nih, program OTT ini ya bukan program yang mau memprovokasi atau yang ingin ada keributan-keributan ya. Jadi program ini benar-benar kita menggali dari narasumber apa sih ya maksudnya dia melakukan ini, dia melakukan itu ya. Dan buat informasi saja ya kepada Mas Tony dan para pemirsa, kami itu sudah mengundang ya Mas Roy Suryo dan juga Mas Abraham Samad ya. Kami sudah mengundang beberapa kali karena kami ingin juga mendapatkan ya pandangan dari mereka, sisi-sisi dari mereka yang tentu kita akan melihat lebih ke personalnya. Artinya apa sih yang Mas Roy Suryo inginkan, apa sih keinginannya sampai harus menyuarakan ke media gitu kan soal ini. Begitupun Pak Abraham Samad gitu kan. Apa sih maksudnya dengan mengumpulkan orang-orang yang misalnya dikatakan masyarakat hanya pro terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan gitu. Nah, ini yang kita inginkan dan di saat yang tepat ini saya masih ya mau mengundang Pak Roy Suryo dan Pak Abraham Samad ya untuk bisa datang ke program kami untuk bisa ya kita akan buka ya seluas-luasnya apa sih pandangan mereka, kenapa mereka melakukan hal ini dan apa tujuan ya yang ingin mereka capai dari tindakan mereka selama ini. Jadi gitu Mas Tony ya, kita tetap akan berupaya untuk mengundang agar supaya penonton itu mendapatkan informasi dari dua sisi. Dari Sonang Limbong. Pak Komjen Hukum Pertura. Apa sih ini? Itu sudah bagus. Cuman para penyidik polisi jaksa sama aja berpihak ke yang punya uang atau ke penguasa. Itu sudah jelas di depan mata. Masyarakat selalu tak percaya sama polisi jaksa, apalagi hakim. Sonang ya, Sonang gini. Saya sudah mewawancarai ya ada beberapa pihak yang memang expert ya di dalam
kasus ini gitu. Apalagi mereka adalah orang-orang yang banyak terlibat di dalam proses ya kasus-kasus yang berbeda. Jadi polisi dan jaksa itu ya, apalagi terkait polisi, mereka itu ya hanya menerima ya, menerima laporan, memprosesnya, ya memanggil para pihak ya untuk melihat apa sih kenapa kamu melakukan ini, mana buktinya, begitupun dengan baik yang dilaporkan maupun yang melaporkan itu dipanggil ya dan diberikan ruang ya yang sama bagi masing-masing, baik yang melaporkan maupun yang dilaporkan. Ya, jadi sama-sama diberikan ya ruang yang sama oleh pihak kepolisian. Nah, masalahnya adalah ya rata-rata ya ada pihak-pihak yang tidak mau menggunakan jalur itu ya. Entah apa alasannya mereka memang tidak memiliki data, ketika mereka menyampaikan tuduhan mereka tidak memiliki data, sehingga kalau diadu ya, dikonfirmasi di pihak kepolisian mereka merasa bahwa mereka tidak layak atau mereka memang tidak punya bukti apapun. Makanya akhirnya mereka ya memprovokasi, membuat framing di mana-mana bahwa pihak kepolisian ya begini dan begitu. Seolah-olah pihak kepolisian hanya mau menangani satu pihak gitu kan. Padahal tidak. Dua belah pihak akan ditangani. Masalahnya yang pihak satunya tidak mau. Itu kan masalahnya. Tapi di framing seolah-olah polisi berpihak. Seharusnya tidak perlu begitu gitu kan. Apalagi sampai menyampaikan informasi bukan ke lembaga hukum tapi malah ke media sosial misalnya. Nah itu kan nggak dihitung secara hukum gitu. Nah nanti dari pihak kepolisian ya nanti akan naik sampai ke pengadilan dan nanti pengadilan yang akan memutuskan benar salahnya, mana pihak yang sebenarnya benar, mana yang salah. Itu adalah kewenangan dari pengadilan bukan pihak kepolisian. Pihak kepolisian itu ya hanya memberi ruang ya kepada dua belah pihak sebelum nanti naik ke pengadilan. Jadi gitu ya, sonang limbong ya. Jadi jangan sampai terprovokasi dengan narasi-narasi yang salah. Intinya pihak kepolisian hanya memfasilitasi dua belah pihak ya, bukan memvonis. Urusan vonis itu urusan pengadilan. Gitu, sonang limbong. Dari Asnadil Ismail. Ya, katanya jelas sekali kita semua memetik pelajaran bagus dalam diskusi ini untuk memposisikan kita sebagai masyarakat yang belajar paham aturan dan hukum. Jadi Asnadil Ismail ya. Jadi program OTT ini ya, kita ingin ya narasumber kita itu memberikan pemahaman ya kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat ya. Karena kita melihat ya saya tidak mau menjelekkan program lain ya, tapi ada beberapa program yang ternyata ketika si narasumber menyampaikan informasi itu berat bagi masyarakat. Artinya mencernanya itu terlalu berat, terlalu banyak bahasa hukum, terlalu banyak istilah-istilah yang tidak mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, di program ini di OTT on the table itu kita ingin narasumber itu bisa menyampaikan informasi, menyampaikan pandangannya itu sesuatu yang bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi itu tujuan kami dan terima kasih kalau seandainya apa yang kami sampaikan ternyata bisa dimengerti. Gitu ya, Asnadil Ismail. Dari Nelly Hutahuruk 9870, ya Mbak Nelly ya. Kata Mbak Nelly, yang cepat dong keputusan pengadilan, rakyat ingin tahu kebenarannya. Ya, jadi Mbak Nelly, saya mau sampaikan bahwa negara kita kan adalah negara hukum ya. Dan karena kita negara hukum, tentu ya proses-proses setiap orang baik pelapor maupun terlapor tentu ada proses-proses yang sudah diatur di negara ini, di mana harus melewati berbagai step ya. Artinya tidak bisa ketika lapor lalu tiba-tiba langsung misalnya ditahan orang ya enggak gitu kan.
bahkan bahkan ya sesuatu yang sudah jelas, misalnya nih ada pembunuhan misalnya, itu kan sudah jelas gitu kan. Itu pun tidak bisa langsung sewenang-wenang melakukan proses hukum lalu langsung dieksekusi, nggak bisa. Itu ada proses-prosesnya, di mana bisa jadi orang melakukan pembunuhan itu karena membela diri dan segala macam. Jadi memang harus melewati itu. Dan kenapa lambat ya, dilihat oleh masyarakat kok berlarut-larut ya. Ya ini informasi aja ya, karena ada pihak-pihak yang memang sengaja ingin memperlambat kasus ini gitu. Sebenarnya kalau baik pelapor dan terlapor sama-sama mau menghormati hukum di kita, ketika dipanggil, dimintain bukti, dimintain pendapat, ya ikuti aja, datang aja gitu. Sehingga proses ini bisa segera dan nanti bisa naik ke pengadilan, nanti pengadilan yang memutuskan. Jadi saya setuju juga kenapa kelihatan terlalu lama ya, karena memang ada yang memperlambat gitu kan. Salah satu pihak yang memperlambat hal ini. Dan memang kita berharap agar segeralah supaya semua kegaduhan ini selesai gitu. Gitu ya Mbak Nelly. Lalu dari Kristaniak, Polda harus segera menahan Roy CS karena ada indikasi mengulangi perbuatannya dan membuat gaduh terus. Ya, Kristaniak ya. Jadi gini, Polda ini kan setelah selesai, ternyata proses di Sleman selesai, ya kan ada kaitannya proses di Sleman soal ijazah palsu. Kalau di Polda itu urusannya bukan ijazah palsu, ya. Di Polda itu urusan laporan Pak Jokowi terkait pencemaran nama baik. Ya, jadi masyarakat juga harus tahu nih bahwa di Polda itu bukan urusan ijazah palsu, tapi urusan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini tidak bisa langsung dilakukan ya, karena harus tunggu dari proses yang di Sleman, di mana itu proses terkait ijazah palsu. Dan setelah ada putusan dari Sleman, maka barulah dari Polda bergerak. Makanya kemarin ya sudah 2 kali dipanggil Roy Suryo dan kawan-kawan, baru panggilan kedua Roy Suryo datang kan. Makanya dari pihak kepolisian pun setelah Sleman selesai, mereka memproses Serang. Nah, proses ini tentu akan berjalan sesuai dengan jadwalnya ya. Karena Roy Suryo dan kawan-kawan ternyata sudah memenuhi panggilan. Nah, kalau ada indikasi mengulangi perbuatannya dan membuat gaduh terus, lah itu nanti akan menjadi ya misalnya tambahan baik oleh Pak Jokowi maupun ada laporan dari Pradi Bersatu memberikan tambahan bukti ya. Jadi kan waktu mereka melaporkan sudah kasih bukti nih ya. Di dalam perjalanan misalnya ada bukti-bukti baru lagi ya, mereka akan tambahkan nanti di pihak kepolisian, dan itu yang nanti akan menjadi bukti-bukti yang akan ditampilkan di pengadilan. Jadi kalau mereka terus membuat gaduh, ya kalau kita bicara dari segi hukum, ya semakin baik ya bagi yang melaporkan, artinya semakin banyak bukti dari perbuatan dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi Kristaniak ya, kita tunggulah prosesnya ya, karena ini sudah berjalan dan on the track. Dari Amangkai, K3X8G, waduh. Kata Amang, Dr. Tifa, beliau yakin banget karena foto di ijazah itu bukan foto Pak Jokowi, tapi foto Dumatno. Ya jadi gini, saya sering mengatakan begini, keyakinan seseorang itu bukanlah sebuah kebenaran dalam hukum ya. Jadi setiap orang boleh merasa yakin bahwa sesuatu itu sesuai dengan keyakinannya bahwa itu benar. Tapi ada pihak lain pun punya hak yang sama ya, yang meyakini bahwa itu tidak benar. Jadi tidak bisa, di negara ini adalah negara hukum di mana setiap orang bisa berpendapat, bisa meyakini sesuatu, tapi setiap orang ya, keyakinan setiap orang itu bukanlah sebuah kebenaran absolut secara hukum. Nah, lalu orang bertanya kan, lalu di mana sebuah kebenaran yang absolut secara hukum?
ya itu tentu di ranah hukum, di pengadilan, ya, di mana pihak kepolisian pun itu tidak bisa menyatakan ini benar atau salah, ya. Jadi kalau ada yang bilang pihak kepolisian misalnya berpihak ke sana dan kemari, itu keliru, karena pihak kepolisian pun tidak bisa menyatakan ini benar atau salah. Makanya kenapa selalu pihak kepolisian selalu mengatakan terduga, ya. Orang ini diduga melakukan ini, orang ini diduga melakukan itu, gitu. Nah, nanti ya keyakinan itu di-challenge di pengadilan. Makanya Dokter Tifa, Roy Suryo dan kawan-kawan, ya keyakinan mereka itu harus di-challenge di pengadilan. Nah, nanti di sanalah hakim bisa melihat, bisa memanggil saksi, bisa memanggil ahli, ya bisa memanggil pihak-pihak yang bisa menguatkan dari bukti-bukti dari masing-masing pihak. Nah, nanti dari bukti-bukti itu yang nanti akan diputuskan oleh hakim, gitu ya. Jadi ketika hakim sudah memutuskan, ya itulah sesuatu yang benar. Jadi keyakinan hakim itu yang paling benar dibandingkan dengan keyakinan Roy Suryo dan kawan-kawan. Gitu ya, Amangkai. Sekarang dari Muhammad Holidi 8833. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja banyak tokoh-tokoh negarawan dan tokoh-tokoh agama apapun mau memberikan pencerahan yang bijak seperti Pak Ito. Ini agar supaya masyarakat paham dan adem. Ya, Muhammad Holidi. Ya, jadi memang kami ya di OTT ini, kami memang mengundang ya tokoh-tokoh ya yang memang kami lihat, kami seleksi juga. Kami seleksi tokoh-tokoh yang memang bisa memberikan pencerahan ya yang baik ya dengan bahasa yang mudah dimengerti agar supaya masyarakat paham ya. Karena kan ya, kami melihat sudah terlalu banyak ya, terlalu banyak tokoh-tokoh yang bicara di media ya maupun di media sosial itu yang sudah bisa dikatakan malah lebih banyak memprovokasi dan menyebarkan informasi yang sesat. Makanya kami pun selektif ya di sini. Kami mengundang kayak kemarin Pak Ito itu, artinya beliau adalah orang yang setelah kami lihat cara pandangnya, cara bicaranya di beberapa media adalah orang yang pantas untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Orang yang bisa mengedukasi bahwa informasi yang selama ini beredar adalah informasi yang tidak benar. Tentu masukan dari teman-teman ya, kita juga tunggu ada nggak masukan dari teman-teman di kolom komentar, siapa yang mau kita undang gitu kan. Nanti kita seleksi juga. Kalau memang tokoh-tokoh yang diundang itu ternyata kita lihat adalah tokoh-tokoh yang bisa memberikan informasi yang baik ke masyarakat, tentu kami akan menghubungi dan akan undang di program OTT ini. Gitu ya, Muhammad Khalid. Ini dari Rafa Bazili. Ya, Rafa Bazili. Penjelasan Pak Ito sangat sederhana dan mudah dicerna. Mas Teddy sangat netral. Jadi gini, Rafa ya, seperti yang saya jelaskan tadi juga, bahwa kita itu mengundang narasumber itu bukan hanya agar supaya narasumber itu bicara sesuai dengan keinginannya dia saja, tapi kita men-challenge juga, ya men-challenge secara objektif ya, di mana kita akan mengambil juga pandangan-pandangan masyarakat yang kontra terhadap narasumber kami untuk kami minta pendapatnya ya. Ya bisa jadi ternyata para pandangan-pandangan dari narasumber kita itu ternyata salah, bisa jadi. Atau memang pandangan-pandangan dari pihak lain terhadap narasumber kita memang bisa jadi salah gitu kan. Jadi ini yang kita sampaikan sini. Jadi begini, ketika saya nih ya duduk sebagai host, tentu saya akan menanyakan sesuatu yang bukan hanya pandangan pribadi saya, tapi juga pandangan dari yang pro maupun yang kontra. Jadi kalau kita mengundang seseorang, ada yang pro ya terhadap misalnya Pak Jokowi, ya kita akan menanyakan ya
dengan pertanyaan yang kontra juga, sehingga ada sesuatu yang bisa diluruskan, ya, ada sesuatu yang bisa diluruskan atau diklarifikasi. Dan begitupun ya, misalnya kalau kami nanti mengundang Pak Roy Suryo atau Pak Abraham Samad, sayangnya sampai sekarang mereka belum berani untuk, bukan belum berani, saya klarifikasi, belum bersedia datang ke kami ya. Ya, jadi saya sampaikan juga nih kepada Mas Abraham Samad dan Mas Roy Suryo, kalau di OTT ini ya, kami tentu akan menanyakan pandangan-pandangan dan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang kontra terhadap Pak Roy maupun Pak Abraham Samad, sehingga diberikan kesempatan kepada Pak Abraham Samad dan Pak Roy untuk menyampaikan atau mengklarifikasi dari yang kontra gitu. Jadi gitu Mas Rafa ya, kita mencoba untuk bisa mengundang para pihak, tapi kita juga tidak mungkin membiarkan untuk tidak men-challenge dengan pertanyaan-pertanyaan dari yang kontra gitu. Dan yang kami sampaikan nanti ya, ketika dengan para narasumber kami tidak ingin ada ya perdebatan-perdebatan yang sampai membuat provokasi gitu kan. Jadi kami ingin menanyakan dan juga membatasi jangan sampai nanti narasumber kami menyampaikan hal-hal yang tidak selayaknya untuk didapatkan oleh masyarakat. Jadi kita begitu ya Mas Rafa ya. Dari Jerry TK 6544, segera proses Roy CS ke pengadilan. Ya. Tapi di luar kasus yang Pak Ito dan host diskusikan, faktanya kebanyakan oknum polisi diperlakukan tersangka sebagai faktanya kebanyakan oknum polisi perlakukan tersangka sebagai terpidana, terutama bila tersangka berstatus rakyat kecil. Sebagaimana dijelaskan Pak Ito bahwa kepolisian bukan pengadilan, jadi diharap agar para penyidik bersikap profesional dalam bekerja. Tidak membeda-bedakan perlakuan pada tersangka berdasarkan status sosial dan kasusnya. Dan jangan main kekerasan lagi dengan tersangka saat gali informasi. Mas Jerry ya, Mas Jerry, kalau kita bicara untuk kasus ini ya, Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, Mas Jerry bisa lihatlah ya, bagaimana masyarakat ya itu geram kepada polisi, tapi geramnya geram yang positif. Geram kok kenapa sih pihak kepolisian pasif gitu? Sudah diserang ya, sudah di campaign secara negatif gitu pihak kepolisian, tapi kok pihak kepolisian masih pasif gitu. Mereka tidak ikut berbalas pantun gitu. Nah, ini Mas Jerry coba lihat nih ya, statement-statement dari kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan itu kepada pihak kepolisian itu bertubi-tubi ya. Pihak kepolisian begini dan begitu. Jadi pihak kepolisian itu di-framing seolah-olah sebagai lembaga yang negatif. Tapi makanya geramnya sebagian besar masyarakat itu kok pihak kepolisian itu tidak mau ya mengklarifikasi, membalas. Pihak kepolisian tetap pasif dan tetap mengikuti proses-proses sesuai dengan aturan hukum gitu. Nah, jadi apa yang Mas Jerry sampaikan ini itu terbalik ya di lapangan ya. Yang ada malah pihak kepolisian yang diperlakukan seolah-olah sebagai tersangka ya. Jadi kebalik nih, pihak kepolisian malah yang dihujani dengan pandangan-pandangan negatif. Nah, lalu Mas Jerry mengatakan agar pihak penyidik bersikap profesional dalam bekerja, tidak membeda-bedakan perlakuan pada tersangka berdasarkan status sosial dan kasusnya. Dan jangan main kekerasan lagi. Nah, Mas Jerry lihat lagi lah fakta di lapangan ya, bahwa pihak kepolisian seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak membedakan mana yang terlapor, mana yang dilaporkan ya. Mana yang melaporkan dan mana yang dilaporkan. Dan faktanya kan yang melaporkan
mengikuti proses hukum, ya, dipanggil polisi, pihak kepolisian datang, yang dilaporkan kan sibuk membuat drama di luar dari lembaga hukum, ya, dan tentu dengan framing-framing negatif terhadap pihak kepolisian. Nah, jadi kalau Mas bilang membeda-bedakan, maka sebenarnya pihak sana ya yang membeda-bedakan sendiri gitu kan. Mereka yang memisahkan diri mereka sendiri ya dari proses hukum. Itu bahasa yang bisa dimengerti ya. Jadi mereka sendiri yang menjadikan mereka ya berbeda. Mereka sendiri yang memperlakukan diri mereka untuk berbeda. Padahal polisi ya di situ-situ aja. Polisi panggil untuk klarifikasi dan segala macam. Dan jangan main kekerasan lagi. Sebenarnya kalau kita mau bicara kekerasan, kekerasan itu kan bukan hanya kekerasan fisik ya. Jadi kekerasan ucapan, kekerasan framing itu kan bagian dari kekerasan ya. Yang ada sebenarnya pihak kepolisian yang sedang diperlakukan tidak wajar ya. Jadi sudah terjadi kekerasan terhadap pihak kepolisian dan sampai sekarang ini pihak kepolisian masih pasif gitu kan. Dia tidak mau mengambil langkah-langkah hukum maupun mengklarifikasi. Jadi Mas Jerry lebih sering lah lihat ke lapangan gitu. Dari V23K apa nih? V23K. Saya manggil V aja ya. Kata si V, saya tahu arti kriminalisasi. Thanks Pak Ito. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa kenapa kami menghadirkan narasumber itu tidak sembarangan ya. Karena kami tahu bahwa narasumber yang kami hadirkan itu adalah narasumber yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Baik yang pro maupun yang kontra ya. Yang pro maupun yang kontra. Harus dicatat itu. Jadi kami ingin yang pro menyampaikan sesuatu jelas, yang kontra pun begitu. Nah, arti kriminalisasi ini kan banyak masyarakat tidak tahu. Selama ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan selalu mengatakan kami dikriminalisasi, ya. Tapi setelah dapat informasi dari Pak Ito, ya jelas bahwa bisa jadi, ya, yang melakukan kriminalisasi itu adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka melakukan kriminalisasi terhadap Pak Jokowi, mereka juga melakukan kriminalisasi terhadap pihak kepolisian. Nah, artinya masyarakat harus tahu bahwa kriminalisasi itu bukan hanya bisa dilakukan oleh pelapor atau pihak kepolisian. Kriminalisasi juga bisa dilakukan oleh terlapor ya. Jadi ini pendidikan politik yang bagus sehingga Mbak Vi ya terima kasih dan saya harap Mbak Vi juga menyampaikan kepada yang lain bahwa ini loh kriminalisasi gitu kan. Bukan hanya dilakukan oleh yang pelapor maupun pihak kepolisian tapi bisa juga dilakukan oleh yang terlapor. Gitu. Ini dari Cak Muhaimin 66. Cak Muhaimin tanpa Iskandar. Dia, Cak Muhaimin mengatakan gini, yang membuat diksi termul adalah Pak Amin Rais. Yang sebenarnya kurang elok jika yang mempopulerkan adalah profesor yang berlatar belakang agama dan Al-Quran. Termul itu ternak, membinatangkan orang lain yang tidak sepaham. Cak Muhaimin ya, jadi gini Cak Muhaimin, saya mau berbagi ya, saya tidak mau membicarakan soal diksi ini dari Pak Amin Rais, ya kurang elok dan segala macam. Tapi saya mau berbagi pengalaman begini. Ya, saya pun dikatakan termul, gitu kan. Jadi termul itu ternak Mulyono. Nah, yang diinginkan oleh orang yang menuduh itu adalah kita mengklarifikasi. Oh enggak, kita bukan termul, bla 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 bla. Itu kan yang diinginkan oleh orang yang menuduh. Jadi saran saya ya bagi pemirsa ketika dituduh termul, jangan mengklarifikasi, tapi mengiyakan. Ya. Kalau saya mengiyakan, ya saya bilang ya iya, saya memang termul. Karena kalau termul itu, ternak Mulyono itu adalah orang-orang yang cinta terhadap bangsa dan negara ini, yang patuh terhadap hukum di negara ini.
Jadi saya malah bikin syarat sendiri nih. Saya bilang syarat untuk menjadi ternak Mulyono adalah orang yang mencintai negara ini, orang yang patuh terhadap aturan di negara ini, dan orang-orang yang tidak melakukan tindakan-tindakan negatif di negara ini. Jadi teman-teman kalau mau ingin menjadi termul, syaratnya itu gitu. Jadi saya katakan itu. Dan akhirnya apa? Orang yang menuding itu berhenti kan? Karena mereka pikir ya mereka tuh berharap saya mengklarifikasi atau menolak gitu kan. Aminkan aja. Kalau aminkan aja akhirnya mereka akan berhenti. Ya sama seperti ada di suatu acara orang mengatakan begini, Mas Hadi, samperin saya. Anda ini ya dibayar oleh pemerintah katanya kan. Saya ketika dia ngomong begitu, saya bilang iya benar saya bilang. Walaupun saya nggak dibayar oleh pemerintah kan. Dan saya katakan saya dibayar sangat mahal saya bilang. Selesai kan? Jadi orang itu akhirnya diem dan bingung karena loh tentu kan di pikiran dia itu kan harusnya ini Mas Teddy menolak gitu kan, dibilang dibiayai oleh pemerintah. Jangan, iyain aja. Saya malah bilang, ya saya memang dibayar oleh pemerintah dan saya dibayar mahal. Jadi gitu ya, Cak Muhaimin dan bagi para penonton, kalau sampai ada yang menuding seperti itu, aminkan aja ya. Karena dengan mengaminkan akhirnya tidak ada lagi polemik, tidak ada lagi saling bantah-bantahan karena kita mengamini apa yang mereka inginkan. Gitu ya. Martin Huta. Martin Huta 9101 ya, Mas Martin ya. Roy CS dah tahu mereka bersalah sehingga pengacaranya juga memframing ada kriminalisasi. Padahal mereka kalau tidak bersalah kenapa harus takut? Jalani saja prosesnya supaya jelas akhirnya. Thanks Bung Teddy yang telah membuka cara berpikir dan narasumber yang kredibel. Ya jadi gini, saya ya dengan diskusi dengan para narasumber ya, dan kita mengamini ya bahwa ternyata kalau orang yang begini nih, kalau orang yang memang benar-benar dia tidak bersalah, orang yang benar-benar memiliki bukti, mau dipanggil kemanapun itu nggak akan pernah takut ya. Orang misalnya nih saya bilang gini, saya ketika bawa mobil, ya, saya lihat di sana ada razia gitu. Saya tidak akan takut ya. Saya punya SIM, saya punya STNK, belum lewat batas waktu, dan saya tidak pernah ada masalah gitu kan. Jadi ketika ada razia, saya jalan aja ya. Saya bawa mobil dan ketika diberhentikan saya nggak ada takut-takutnya. Tapi ketika saya ngelihat ke kiri dan ke kanan, ternyata banyak mobil yang muter balik gitu kan. Motor yang muter balik ketakutan gitu karena ada razia. Ya artinya mereka yang orang-orang yang tidak memiliki misalnya SIM, ya nggak punya STNK nih mobilnya, bisa jadi mobil bodong dan segala macam. Nah, bisa artinya apa? Artinya kalau orang yang tidak takut, yang punya data, yang punya dokumen yang lengkap, analisis yang bagus, nggak akan pernah takut ya. Jadi kalau misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak berani ya, bahkan sibuk framing sana sini, ya itu mereka adalah orang-orang yang ketika ada razia kabur gitu kan, karena mereka tidak memiliki surat-surat yang lengkap ya. Gitu ya, saya menganalogikan ya Mas Martin Huta dari Trah Katengan 78. Semakin Roy Suryo CS dibiarkan berkeliaran akan semakin memperburuk citra kepolisian. Gini ya, Trah Katengan ya. Ini makin memperlihatkan bahwa pihak kepolisian ya atau pemerintah atau apapun yang dituding adalah orang-orang yang anti terhadap demokrasi. Itu dengan kejadian seperti ini itu malah membuktikan bahwa demokrasi itu berjalan dengan baik di negara ini ya. Kenapa? Ya, Roy Suryo dan kawan-kawan ya diberikan kebebasan di negara ini
untuk menyampaikan pendapat mereka, untuk menyampaikan apapun yang mereka inginkan. Dan dibiarkan ya, sambil tentu proses hukum tetap berjalan. Artinya ini negara demokrasi ya, pemerintah saat ini ya dan pihak kepolisian benar-benar sangat menghormati yang namanya demokrasi dan hak seseorang di negara ini. Selama Roy Suryo dan kawan-kawan belum ya ditetapkan ya sebagai pesakitan misalnya ya, ketika nanti di pengadilan sehingga haknya untuk bebas dibatasi, maka sebelum ada itu, maka selama itulah Roy Suryo dan kawan-kawan bebas untuk menyampaikan pendapat di negara ini. Dan ini juga membantah ya berbagai tudingan dan framing-framing negatif bahwa negara anti terhadap orang-orang yang berbeda pandangan, negara anti terhadap kritik, negara anti terhadap orang-orang yang ingin berbicara di negara ini ya. Ini sudah membuktikan bahwa sekeras apapun ya yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan di publik itu diberikan kebebasan oleh negara ini ya. Jadi katengan ya, beruntunglah ya kita ada di negara ini yang dimana kita semua diberikan kebebasan untuk berbicara, bahkan orang yang sudah dilaporkan itu pun masih bebas berbicara di negara ini. Gitu. Linger Lirik 75. Dia bilang begini, ini namanya informasi yang tidak bisa diterima kebenarannya. Karena narasumbernya dari pihak Polri. Jadi otomatis membela institusinya. Yang benar itu kalau dilihat dari fakta. Pihak Polri dalam penyelidikannya tidak transparan kepada pelapor. Katanya Polri itu tidak bisa menyatakan perbuatan yang dilaporkan itu salah. Pertanyaannya, apakah Polri bisa menyatakan yang terlapor itu benar? Hashtag menolak bodoh. Oke, Lingerie ya. Saya setuju dengan hashtag menolak bodoh ya. Maka saya harus memberikan informasi agar supaya tidak ada kebodohan yang disampaikan oleh para pihak gitu kan. Jadi gini, seperti yang saya jelaskan tadi, pihak kepolisian itu ya memang tidak bisa menyatakan perbuatan seseorang itu salah dan benar. Emang ada nggak ya pihak kepolisian menyatakan perbuatan Roy Suryo ya divonis salah? Nggak ada. Ya. Ada nggak pihak kepolisian menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu benar? Nggak. Ya. Jadi pihak kepolisian itu kalau di dalam kasus ini ya di Polda Metro Jaya memanggil para pihak kan. Ayo yang pelapor mana nih sini ya, berikan informasi bukti-buktinya. Mana yang terlapor sini gitu kan. Nanti kita akan susun, kita akan tanya, kita akan perdalam dan mohon diberikan penjelasan. Jadi pihak kepolisian itu ya sebagai wadah ya. Wadah baik bagi terlapor dan pelapor. Jadi kalau Anda katakan Polri itu menyatakan perbuatan si A salah si B benar, itu nggak pernah ada ya. Jadi jangan sampai linger lirik dan masyarakat yang lain akhirnya termakan dengan narasi-narasi seperti ini ya. Yang bisa menyatakan benar dan salah itu ya di pengadilan nanti. Makanya para pihak diminta untuk memberikan keterangan, memberikan bukti-bukti biar nanti akan challenge di pengadilan. Begitu. Jadi linger lirik setuju saya dengan hashtag Anda menolak bodoh, tapi saya tidak setuju dengan apa yang Anda sampaikan karena yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Gitu ya. Oke, dari Amalia Putri 916. Dia bilang begini, media sekarang sudah tidak pernah memikirkan dampak moral yang buruk bagi bangsa ini. Ini pasti ulahnya orang-orang yang tidak peduli lagi dengan negara ini. Jadi Mbak Amalia Putri, program OTT ini ya, On the Table itu lahir dari keresahan itu. Ya.
di mana kami melihat kok ya, kami tidak mau menyebutkan media mana ya, kami melihat kok baik di media sosial maupun di mana-mana, ini kok informasinya seolah-olah malah mengadu domba, malah substansinya malah sudah tidak ada lagi gitu. Substansinya sudah tidak ada, yang ada malah saling serang, bahkan saling serang pribadi, membuka-buka borok yang sebenarnya tidak sesuai dengan substansi permasalahannya. Makanya kami akhirnya membuat OTT ini karena kami merasa kok nggak begini ya harusnya ya media gitu, sehingga kami membuat program ini. Kami juga akhirnya mengundang para pihak ya, baik yang bermasalah, baik yang pro maupun yang kontra, dan kami mencoba untuk menggali ya sesuatu sesuai dengan substansi dari masalahnya ya, dimana kalau kita sudah bicara substansi dari masalah, maka tidak akan kemana-mana perdebatan atau perbincangan itu gitu. Jadi akhirnya semua menjadi terarah, dan kami ingin agar para penonton dari OTT ini benar-benar bisa mendapatkan informasi sesuai dengan substansi, baik dari yang pro maupun dan kontra ya. Kami tidak mau cuma hanya mengejar views ya, lalu kami harus membuat sesuatu akhirnya orang berantem lah misalnya di program ini gitu. Di mana misalnya bisa aja kalau kami cuma mau begitu, kami undang pro dan kontra, saya sebagai host sangat bisa untuk mengadu domba mereka gitu kan. Saya mengadu domba mereka, mereka ribut, rating naik, bisa aja kami. Tapi tidak, kami sudah putuskan program ini tidak akan seperti itu ya. Kami tidak mau mengadu domba narasumber, kami tidak mau jadi kayak narasumber itu jadi kayak sabung ayam gitu kan. Kami menghormati setiap orang pasti punya pemikiran, punya alasan, dan kami ingin masyarakat mendapatkan alasan yang matang dari setiap narasumber kami berdasarkan substansi dari permasalahan. Itu Mbak Amalia Putri ya. Oke, saya cukupkan ya menanggapi dari komentar-komentar teman-teman, karena sudah mewakili. Jadi komentar-komentar yang lain itu sudah mewakili dari komentar yang saya bacakan dan saya tanggapi tadi. Jadi intinya adalah ya bahwa ternyata setelah saya melihat banyak teman-teman yang berkomentar, berpendapat, bahkan menanyakan itu sesuatu yang lebih banyak positifnya kali ini saya lihat. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman yang akhirnya mengerti lebih banyak terkait dari kasus ini gitu kan. Bagaimana proses hukumnya, apa yang terjadi sebenarnya, dan narasi-narasi negatif yang dikembangkan ternyata bisa diluruskan oleh narasumber kami gitu kan. Dan ini memang menjadi tujuan kami ya. Kami sebagai salah satu dari sekian banyak media, kami salah satu alternatif ya, media alternatif yang ingin memberikan informasi yang berimbang. Tentu bukan hanya berimbang saja, tapi ada sisi menariknya juga, karena kami ingin penonton itu bukan hanya menonton sesuatu yang monoton ya, tapi kami ingin juga ada sesuatu yang menarik dari setiap pembahasan kami gitu. Dan walaupun menarik ya, sebagai media tentu kami ingin orang tertarik untuk menonton, tapi bukan dengan cara-cara yang instan ya, di mana tontonannya yang instan itu yang bisa ditonton orang adalah bagaimana narasumbernya berantem gitu kan, maki-maki. Nah itu kami menghindari itu. Kami ingin agar ada edukasinya, tapi juga ada hal yang menarik yang bisa dipetik gitu bagi yang menonton ini. Makanya kami berterima kasih ada masukan-masukan, ada advice dari teman-teman dalam kolom-kolom komentar. Kami akan membaca semuanya dan kami akan menanggapi. Jadi terima kasih, benar. Ini suatu banyak komentar-komentar teman-teman yang akhirnya menjadi bahan bagi kami untuk
bertanya kepada narasumber. Jadi komentar kalian itu bukan hanya sebagai komentar biasa bagi kami. Kami catat ya, kami telaah dan kalau memang pas ya selain kami tanggapi seperti sekarang ini ya kami ajukan juga ke ke narasumber. Jadi terus ya teman-teman memberikan komentar, memberikan tanggapan, kritik pun kami terima dan kami akan bacakan. Kami tidak anti kritik ya. Pokoknya mau kritik apapun silakan, kami bebas dan kami akan bacakan dan klarifikasi jika memang harus diklarifikasi. Saya pikir cukup ya, ditunggu komentar-komentar selanjutnya dan terima kasih.